Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku menyatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, berarti Yesus pengen percaya sebagai apa di situ? Kalau yang saya pahami di sini, Yesus diutus Bapa. Diutus, berarti Yesus pengen percaya sebagai utusan, betul? Iya, kalau Nah, berarti tadi Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, datanya di Matius 11:25, kan? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Benar kan? Nah, berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana yang tadi kamu baca, Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Benar tidak? Iya, membingungkannya ini memang Bang Loding. Nah, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Benar tidak? Ya, kalau berdasarkan ini ya makanya. Iya, kalau berdasarkan, harus berlandaskan ayat. Kan keimanan kalian kan berlandaskan Bible, kitab suci. Masa keimanan kalian bertentangan dengan kitab suci? Coba kamu baca Yohanes 17:3. Coba baca. 17:3. 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, timbul pertanyaan, Jasmine. Kalau Allah satu-satunya yang benar itu menurut Yesus, Allah itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Berarti mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Betul? Dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan? Utusan Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan. Terus apa yang membuat Jasmine menuhankan Yesus? Pengajaran dari Bapak Pendeta. Bapak Pendeta. Ya sudah, mulai sekarang belajar sama Bang Loding ya. Ya, jadikan Bang Loding ini sebagai pengganti pendetamu ya. Waktu itu sudah coba tanya. Ya, tanya-tanya sama pendeta gimana? Imani saja. Oh, imani saja. Jasmine kalau tanya sama Pak Pendeta itu, kalau mau Pak Pendeta jawab dengan jujur satu, jangan lupa amplop putih. Iya. Di pikiran tuh di sini di dalam itu otak selalu berpikir kenapa tidak bisa diberikan penjelasan seperti apa ya, kita dibuat silent ya, disuruh diam begitu. Coba sekarang berarti Jasmine sudah yakin kalau Yesus punya Tuhan atau Yesus masih Tuhan itu sendiri? Kalau dari yang baca di Bible, Yesus itu pun berdoa minta bantuan kepada Bapa. Iya, sekarang begitu Jasmine sudah baca, berarti Jasmine sudah yakin kalau Yesus punya Tuhan atau Yesus itu Tuhan sendiri? Kalau menurut Jasmine masih Yesus itu punya Tuhan. Oke, Yesus punya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhannya Yesus dan Tuhannya Jasmine sama apa beda? Harusnya sama ya. Harusnya sama, memang sama. Coba baca Yohanes 20 nomor 17. Yohanes 20 nomor 17. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Jasmine sama apa beda? Sama. Begitu. Nah, sekarang kita lihat Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Muhammad sama apa beda menurut Jasmine? Kalau
Tuhan atau Bapa menciptakan seluruh umat manusia harusnya sama ya. Harusnya sama. Jasmine buka di situ Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba Jasmine buka di situ Al-Ikhlas ayat 1. Satu. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Nah, di dalam Markus 12:29 Yesus mengatakan hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. 1. Kan? Nah, di dalam Al-Ikhlas ayat 1 dikatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa. Berarti Tuhannya Yesus adalah Esa, Tuhannya Nabi Muhammad adalah Esa. Sama apa beda? Sama. Ya sudah, asyhadu. Apalagi kalau sudah sama. Jasmine orang Yahudi atau bukan? Bukan. Coba baca Kisah Para Rasul 13:23. Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Dan seperti yang dijanjikan olehnya, Allah akan membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jasmine orang Israel atau bukan? Bukan. Ya bukan, berarti bukan Jasmine punya juru selamat. Nah, hanya memang demikian ya Bang Loding, kecuali iya. itu orang Indonesia. Iya, karena kalau Jasmine bukan orang Israel, karena berarti kalau ya Jasmine baca itu, berarti Jasmine sudah tahu kan Yesus itu diutus hanya untuk orang Israel, benar tidak? Iya, for certain people. Nah, kalau Jasmine masih percaya kepada Yesus sebagai juru selamat bagi Jasmine, maka Jasmine akan berhadapkan dengan Wahyu 3 nomor 9. Coba baca Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3 Nomor 9. Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepada. Dan aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, itu sudah paham kan? Paham tidak? Ya. Paham? Banyak kontradiksi jadi. Iya. Jadi sudah paham apa tidak? Ya sudah lebih Sudah. paham. Kapan mau asyhadu? Rencananya kapan? Kapan? Masih boleh belajar lagi. Bagus, boleh belajar. Seperti itu, kalau mulai ada pertanyaan, Jasmine bertanya, mereka itu seperti kurang berkenan, dia tidak suka, makanya. Oh, apa yang Jasmine tanya sama Pak Pendeta sehingga mereka tidak suka? Jasmine bertanya kenapa Tuhan bisa tiga, membingungkan kalau misalkan contohnya manusia kita punya kepentingan, itu kan bisa ada konflik interest gitu, yang satu memutuskan ini satu ini logikanya seperti itu berpikirnya, kenapa tidak satu gitu, kenapa harus tiga ya? Oke. Coba Jasmine, kenapa Pak Pendeta mengajarkan Jasmine itu Tuhannya 3? Coba Jasmine baca 1 Yohanes 5 nomor 7. 1. Apa Bang Oding? 1 Yohanes 5 nomor 7. Yohanes 5:7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Coba Jasmine, itu 1 Yohanes 5 nomor 7 kan? Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah satu, betul? Ya. Nah, coba Jasmine bisa baca ini? Ini 1 Yohanes 5 nomor 7, betul? Nah, coba baca ini. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Bahkan Bahkan tidak
Isinya berat lah paling. Bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling Yang paling baik. tidak jelas dan kurang jelas. Naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Vulgata. Bagian ini, coba baca. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. It's like footnote. Nah, terus? Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan diselipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Persamaan kata tidak asli apa? Palsu. Palsu. Berarti 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Satu dalam kepalsuan. Nah, tuh. Ini yang membuat Justin bingung, Bang Lodin. Iya, tidak usah bingung-bingung. Selagi masih di Kristen ya bingung. Biar tidak bingung, asyhadu, itu tidak bingung.